Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan lanjutkan menjawab pernyataan saudara Donditan. Masih seputar topik yang kemarin, berikut ini adalah kelanjutannya. Di dalam Bible, kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Tadi ada bilang, di perjanjian lama ada korban. Ada nggak korban darah manusia di perjanjian lama? Ya pernah baca kan? Yang ada korban hewan. Kenapa mereka pakai korban hewan? Itu adalah sebenarnya sebuah kayak semacam syariat gitu ya, untuk menghapus dosa orang yang berdosa pada saat itu. Tetapi itu hanyalah dosa yang disebut dosa yang tidak disengaja. Gitu. Kalau orang itu punya hewan, dia bisa berkorban sapi atau lembu. Kalau dia nggak punya sapi lembu, dia boleh korban dengan kambing atau domba. Kalau dia nggak punya, dia boleh korban diganti dengan burung tekukur. Kalau dia nggak punya burung tekukur nih, miskin nih, dia boleh ganti dengan tepung terigu. Sampai begitu gitu ceritanya. Jadi ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan. Tiba-tiba di perjanjian baru, dosamu nggak bisa dihapus kalau nggak ada penumpahan darah Yesus di atas kayu salib. Kan nggak matching gitu loh. Nggak sama kan gitu kan. Nah, siapa yang ngajarin dosa ditebus harus pakai darah manusia? Sedangkan di perjanjian lama nggak ada. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Donditan, di mana dalam videonya dia menunjukkan perbedaan objek korban dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang mana, dalam perjanjian lama korbannya adalah darah binatang, sementara dalam perjanjian baru adalah darah manusia. Untuk kita ketahui, sistem upacara dalam perjanjian lama bukan sekedar upacara biasa, tapi upacara korban tersebut berisi nubuatan, di mana setiap yang dilambangkan pada upacara itu menggambarkan Yesus. Bahkan bait suci yang di mana darah korban dibawa ke dalamnya juga melambangkan Yesus. Pertama-tama, Yesus dilambangkan dengan domba. Tergenapi oleh pernyataan Yohanes Pembaptis dalam Injil Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Teman-teman lihat, Yohanes menyaksikan bahwa Yesus adalah yang dilambangkan dalam upacara orang Yahudi. Tidak berhenti di situ, domba yang dijadikan korban tidak bercacat celah. Hal ini pun dipenuhi Yesus. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bukan hanya itu, imam yang melayani di bait suci perjanjian lama, juga melambangkan Yesus. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tidak berhenti di situ, bait suci itu sendiri melambangkan Yesus juga. Yohanes 2 ayat 19-21. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan bait Allah, di mana korban itu dipersembahkan. Itulah sebabnya ketika Yesus mati di salib, ini yang terjadi pada bait suci Yerusalem. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi, ketika tirai bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah, disitulah berakhirnya ritual korban perjanjian lama. Mari kita lanjutkan dengar statement Donditan selanjutnya. Di perjanjian lama, firman-firmannya disebutin apa? Kalau sebut firman ya, karena kan ada tulisannya, ini firman Tuhan gitu kan. Bertobatlah kamu, basuhlah dirimu, perjuangkan anak-anak yatim, belalah perkara janda-janda, Yesaya 1 ayat 16-18. Karena kalau kamu lakukan itu, dosamu yang merah seperti kirmizi akan putih seperti salju. Artinya apa kalau gitu? Dosa yang merah itu berarti yang paling tinggi dosanya. Bisa putih seperti salju, artinya dari dosa yang paling tinggi atau besar, kalau putih berarti kan dihapuskan, udah putih, namanya dari merah ke putih kan berarti kan diampuni dong. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya, gampangnya gini, artinya kan berarti kan Tuhan yang disebut di dalam perjanjian lama, berarti kan maha pengampun. Manusia bertobat, diampuni. Dosanya merah seperti kirmizi, jadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, jadi putih seperti bulu domba. Berarti diampuni nggak? Diampuni. Tiba-tiba di perjanjian baru, dosamu nggak diampuni kalau kamu tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, yang mati di atas kayu salib, yang menumpahkan darah untuk orang Kristen gitu. Nyambung nggak kira-kira? Kira-kira kalau Bapak di sorga harus mengutus anaknya, harus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa manusia, kira-kira Bapak yang di atas itu maha pengampun nggak kalau begitu? Enggak dong. Kalau maha pengampun ya sudah, bertobat diampuni kan. Nggak harus menjelma atau menjadi manusia, atau mengutus anaknya, atau mengaruniakan anaknya tunggal, harus mati di tangan manusia ciptaannya gitu. Kan itu nggak sama dengan yang di perjanjian lama gitu.
Kira-kira pernah diajarin gitu nggak di gereja sama pendeta? Barusan Donditan mengutip Yesaya 1 ayat 16-18. Di mana di sana mengatakan, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara." Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menurut Donditan, buktinya Tuhan dalam perjanjian lama Maha Pengampun, dan berbeda dengan ajaran perjanjian baru, di mana kita harus percaya Yesus. Jika Yesaya pasal 1 ini tidak dibaca keseluruhan, seperti yang dilakukan Donditan, maka terlihat bahwa dalam perjanjian lama, kita cukup melakukan perbuatan baik, kemudian dosa kita dihapus. Padahal sebelum sampai ayat 16, 17, 18, ada ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan keadaan orang Israel pada waktu itu, di mana mereka melakukan ritual upacara korban tidak sungguh. Dengan kata lain, mereka melakukan upacara korban, tapi berbuat dosa jalan terus. Seperti dinyatakan dalam Yesaya 1 ayat 13. "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan." Teman-teman lihat, bagaimana orang Israel melakukan upacara korban tapi mereka melakukannya dengan tidak sungguh, dan juga di sisi lain tetap melakukan kejahatan. Makanya ayat 16-18 adalah syarat agar upacara korban dan doa mereka berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan Yesaya 1, persis seperti yang Yesus katakan juga dalam Matius 5 ayat 23-24. "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Jadi tetap harus melakukan upacara korban supaya dosa diampuni. Mari kita dengarkan sekali lagi pernyataan Donditan. Gampangnya gini, artinya kan berarti kan Tuhan yang disebut di dalam perjanjian lama, berarti kan Maha Pengampun. Manusia bertobat, diampuni. Dosanya merah seperti kirmizi, jadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, jadi putih seperti bulu domba. Berarti diampuni nggak? Diampuni. Tiba-tiba di perjanjian baru, dosamu nggak diampuni kalau kamu tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, yang mati di atas kayu salib, yang menumpahkan darah untuk orang Kristen gitu. Nyambung nggak kira-kira? Tadi, katanya Bapa di perjanjian baru tidak Maha Pengampun, karena pengampunannya bersyarat, di mana orang harus percaya Yesus, tebusan bagi manusia. Kata Donditan, berbeda dengan perjanjian lama, di mana, katanya manusia tinggal bertobat terus diampuni. Coba teman-teman perhatikan Imamat 17 ayat 11. "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu." Pertanyaan kita adalah, siapa yang telah memberikan darah sebagai pendamaian? Menurut ayat ini adalah Tuhan sendiri. Bandingkan dengan ayat berikut ini dalam perjanjian baru. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darahnya. Jadi, jalan pendamaian itu Tuhan sendiri yang berikan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah pemberian, bukan hasil usaha sendiri. Sebagaimana Abraham diberikan domba untuk korban pengganti anaknya. Dalam kisah Abraham, Tuhan sendiri yang menyediakan domba untuk korban, dan bukan sebaliknya. Pernyataan Donditan membuktikan, Tuhannya berbeda dengan kita. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.